Welcome back to my YouTube channel. Aduh, guys, aku lagi nggak bermakeup-makeupan, dan ini emang udah tengah malam. Ini itu udah jam 10, jam 10 nih, mau 7, jam 10. Karena aku cuman mau bahas kemarin aku tukar uang buat ke luar negeri itu, 3 negara itu, karena sepertinya masih banyak kemarin waktu aku pergi ke sana tuh teman-teman yang di tour itu juga masih bingung untuk menukar uang tuh di mana, terus gimana caranya gitu. Nah, aku mau kasih sedikit kayak informasi aja buat teman-teman yang emang lagi bingung nanya atau emang pengen menukar uang kita itu di mana dan bagusnya di mana gitu. Nah, aku sendiri, aku kan di Jakarta. Nah, pas banget itu kerjanya di Jakarta Pusat gitu ya, di Jakarta Pusat. Dan waktu aku mau menukar uang itu, aku lihat dulu di Google itu kan, dilihat di Google, di YouTube itu masih jarang banget orang yang bikin atau pokoknya sharing tentang cara menukar uang gitu. Nah, dari aku sendiri, pertamanya aku otomatis searching gitu di Google, cari-cari tahu gimana cara menukar uang. Terus aku juga tanya ke teman aku, nukar uang itu minimalnya berapa gitu kan. Nah, ternyata kalau misalnya mau nukar uang itu emang benar-benar lebih baik itu di money changer gitu. Kalau misalnya kalian punya uang lebih, bisa sih di bandara, cuman itu rate-nya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya di aku itu kemarin aku di money changer yang ada di mall deket kantor gitu. Kalau ada juga sih yang di street gitu, di deket yang punya kantor gede gitu. Cuman karena lumayan jauh dari kantor dan emang pas banget aku ada bisa izin di hari biasa, misalnya di jam kerja gitu, itu di hari Sabtu, pas banget lagi longgar gitu kerjaan, dan aku bisa ke money changer tersebut gitu. Nah, itu terletak di Atrium Senen di lantai 3 kalau nggak salah. Nah, itu money changer di situ, pokoknya lama banget. Oh ya, aku cuma cerita kalau awalnya itu kan aku telepon tuh dari beberapa, ada 3 atau 2 gitu. Aku tanya berapa ada yang masuk, aku teleponnya, aku nanya kalau misalnya di situ mau nuker uang dari jam berapa ke jam berapa gitu. Ada juga yang nggak nyambung. Terus aku juga cek di Google Maps-nya, kalau misalnya di money changer A kurang bagus rate tukar uangnya tuh kurang terpercaya, atau ini itu gitu. Terus di yang B itu aku juga dapat info di sana yang deket stasiun pokoknya deket Harmoni gitulah ya, aku lupa namanya, money changer haji apa gitu. Di situ oke, cuman pelayannya oke, cuman ternyata satpamnya begini gitu kan. Kita bisa saling sharing gitu kan, kalau dan kita bisa lihat ulasan si money changer tersebut di Google Map atau dimanapun yang bisa terakses gitu. Udah. Nah, yang C ini kita sebut di Atrium. Nah, ini waktu aku telepon, aku bilang aku mau tuker uang nih gitu kan, tapi dikit doang, gimana, boleh nggak gitu kan. Ternyata boleh, mau tuker uang berapapun di situ. Ternyata kan changer itu memperbolehkan kita buat tuker uang berapapun nominalnya gitu. Terus aku bilang kalau misalnya aku mau tuker uang 500.000 doang yang ringgit, terus 500.000 doang untuk baht Thailand, itu gimana. Ternyata boleh juga. Terus
itu kan belum di hari H. Terus aku lihat lagi di jam berapa dia beroperasional kantor itu, manajer itu, ternyata dari jam 9 sampai sore gitu kan. Terus Sabtu juga dibuka. Nah aku kesana dibarengin temen aku. Terus aku lanjut tuh tanya dulu kan, nanti kita pertama harus bawa KTP, ini syaratnya, kita harus bawa KTP. Terus dikasih tahu kita mau ke sana itu dalam kurung ngapain gitu kan ke sana. Terus habis itu aku jelasin pokoknya dan jujur aja biasa, wawancara biasa. Habis itu baru apa uangnya itu dijelasin tuh sama bapaknya. Aku tuh dijelasin sama bapaknya kalau misalnya kalau ke sana itu ternyata lebih murah nih gitu, di Thailand itu lebih murah. Jadi kalau misalnya 500.000 untuk 2 hari itu cukup, bapaknya bilang gitu. Terus kalau misalnya ringgit cuman buat jajan-jajan doang 500.000 juga cukup gitu, karena misalnya juga murah tuh untuk makanannya dan untuk souvenirnya begitu. Terus awalnya aku juga mau sharing dikit ya, mau tuker uang yang Singapura, aku bilang cuma 1 hari di Singapura gitu, kira-kira lebih baik aku tukar atau enggak. Kata dia nggak usah, karena di Singapura itu banyak yang masih menggunakan udah banyak yang menggunakan mesin QR, kode QR. Terus bisa juga pakai tarik ATM di Singapura, itu udah bagus gitu loh. Terus kata bapaknya nggak usah kalau cuma sehari mah gitu, karena rate-nya lumayan waktu itu. Oke, jadi pas aku tukar berarti aku cuma 500.000 untuk ringgit, 500.000 untuk baht begitu. Terus ini ada transaksinya sekarang. Nah ini ada namanya di aku itu bawa 1 juta doang. Terus di yang Malaysia ringgit itu, yang ringgit itu dapat 150 ringgit, yang baht itu aku dapatnya 1170 baht. Ke bapaknya ngasih tahu pembayarannya bisa pakai debit, bisa bisa cash juga. Terus abis itu dia juga ngasih nomor handphone, jadi bisa misalnya kita tanya-tanya di situ bisa gitu. Nah ini dia bilang, dengan ini menyatakan bahwa pembelian falas belum melewati threshold equivalent USD 25.000 per bulan transaksi, dan semua informasi dalam nota ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanda terima pelanggan, kami tidak melayani klaim setelah meninggalkan counter, no claim after leaving counter. Di sini. Nah yang kita takutin itu adalah kalau misalnya kita mau tukar uang gitu kan, kita nggak tahu itu asli atau palsu gitu kan. Nah di sini itu kenapa terpercaya, karena pertama aku yakin karena di dalam mall, kedua karena tadi gimana nggak aku ulangin, kenapa aku tukar uangnya di sini, karena yang pertama bapaknya ramah waktu aku telepon, dan dia jelasin seramah itu gitu, orang yang nggak tahu. Yang kedua itu tempatnya ada di mall. Kalau di mall itu kan otomatis dia perjanjian sama pihak mall kan, terpercaya gitu kan, bahwa surat perjanjian dia punya milik toko tersebut. Habis itu perjanjian surat ke pendirian perusahaan gitu kan kalau di mall gitu yang aku tahu. Terus yang ketiga kenapa aku beli di situ, karena ulasan di Google Maps itu bagus, jadi aku pede gitu kalau misalnya mau tukar uang di situ. Nah pas alhamdulillahnya di situ juga bapaknya yang layanin, ada 2 bapak gitu, yang lain juga ramah banget. Jadi aku rekomen, nanti aku kasih tahu alamatnya di sini atau di description box buat kalian yang mau tukar uang. Terus
bapaknya juga pesan, misalnya uangnya kamu masih lebih nih Nek, bisa juga uangnya kamu tukar di sini juga gitu. Cuman mungkin nanti ya harganya nggak seperti yang sekarang kan, harga otomatis kan kurs Indonesia sama beda negara itu kan otomatis bisa berganti-ganti gitu kan, ngikutin perekonomian di dunia gitu, yang setahu aku gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya yang ini rate-nya masih oke, dan karena aku tukernya juga cuma 500.000 doang, jadi nggak berasa gitu sih. Kalau misalnya banyak, aku belum bisa merekomendasikan di money changer yang lain, karena baru pertama kali first time ini aku tuker uang dari nominal rupiah ke baht atau ke ringgit begitu sih ya. Kalau misalnya kalian mau tuker uang, benar-benar harus hati-hati, dan kalian harus cek juga untuk perusahaan tersebut gitu. Terus kalian harus coba tanya-tanya ke orang yang sudah berpengalaman dalam menukar uang, karena sayang kalau misalnya kalian nukar uang ternyata uang tersebut bohong, palsu gitu kan. Itu aja sih, sekian informasi yang bisa aku share ke kalian, semoga membantu, dan kalau ini bermanfaat bisa kalian share juga ke medsos kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.